Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rata-rata atau mean. Rata-rata itu adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Jadi rata-rata itu mewakili sekumpulan data. Rata-rata itu dapat dirumuskan dengan X rata-rata, ini bacanya X rata-rata sama dengan jumlah data tengah dikali dengan frekuensi banyaknya data dibagi dengan jumlah frekuensi, atau jumlah perkalian data dikali frekuensi dibagi dengan banyaknya frekuensi. Ini bacanya X rata-rata. Kemudian XT itu adalah data tengah, ini digunakan untuk data berkelompok, di mana XT ini itu rumusnya adalah batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2. Kemudian F itu banyaknya kejadian. Misalnya yang bernilai 5 itu ada 8 orang, maka 8 orang itulah yang dikatakan dengan frekuensi. Kita coba bahas soal berikut ini. Diketahui hasil nilai ulangan matematika kelas 12 IPA 2 yaitu disajikan dalam tabel. Cara membacanya, nilai yang dapat nilai 3 itu sebanyak 1 orang, yang mendapat nilai 5 itu sebanyak 4 orang, yang mendapat nilai 7 sebanyak 6 orang, yang mendapat nilai 8 sebanyak 10 orang. Kira-kira rata-rata yang diperoleh dari siswa ini berapa nilainya? Rata-rata nilai yang diperoleh dari semua siswa ini berapa? Rumusnya adalah X rata-rata sama dengan X data, yaitu 3, nilai 5, nilai 6, nilai 7, dan seterusnya. Kita kalikan dengan frekuensi atau banyaknya yang memperoleh nilai tersebut. Untuk mencari X kali F, itu kita kalikan saja 3 kali 1, 5 kali 4, 6 kali 4, dan seterusnya, sampai dengan 10 dikali 8. Maka X rata-rata itu adalah jumlah dari perkalian X kali F, berarti X kali F itu jumlah perkaliannya itu adalah 276, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi, frekuensinya itu sebanyak 36 orang. Maka rata-ratanya adalah 276 kita bagi dengan 36 itu adalah 7,7. Maka rata-rata yang diperoleh dari 36 siswa ini itu nilainya pada umumnya bernilai 7,7. Contoh berikutnya. Di sini ada tabel data berat badan yang memiliki berat badan 30 sampai 38 itu sebanyak 6 orang, yang memiliki berat 39 sampai 47 itu sebanyak 3 orang, dan seterusnya. Ini namanya tabel data berkelompok. Yang tadi itu data tunggal. Pertanyaannya, tentukan rata-ratanya. Rumus rata-rata yaitu X dikali F. Karena dia data tunggal, karena dia data berkelompok, maka kita harus mencari nilai tengahnya. Karena dia data berkelompok, maka kita harus cari nilai tengahnya. Oke, nilai tengah itu cara mendapatkannya yaitu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Batas bawahnya 30, batas atasnya 38. Maka 30 tambah 38 kita bagi 2 dapat 34. Begitu seterusnya, 39 tambah 47 bagi 2 dapat 43. 48 tambah 56 bagi 2 itu 52. 57 tambah 6, 5 bagi 2 itu 61. 66 tambah 74 bagi 2 itu 70. 75 tambah 83 bagi 2 itu 79. 84 tambah 92 bagi 2 itu 88. Jadi untuk data berkelompok, cara mencarinya itu kita harus mencari nilai tengahnya. Untuk data berkelompok kita harus mencari nilai tengah. Sedangkan untuk data tunggal tadi tidak. Maka X kali F kita kalikan X tengah dikali F. 6 dikali 34 itu 204.
3 dikali 43 sama dengan 129, 2 kali 52 104, 7 kali 6 1 427, 5 kali 70 350, 15 dikali 79 1185, 2 dikali 88 dapatlah 176. Maka jumlah keseluruhannya untuk frekuensi itu adalah 40. Berarti data ini sebanyak 40 orang. Kemudian hasil perkalian data tengah dikali dengan frekuensi itu kalau kita jumlahkan hasilnya 2575. Maka rata-ratanya yaitu 2575 kita bagi dengan 40. Dapatlah 64,4. Maka rata-rata yang paling banyak didapat itu dinilai 64,4 di sekitar sini. Oke, rata paling banyak itu sekitar 64,4. Inilah jawaban untuk mengerjakan rata-rata. Bagaimana cara menentukan rata-rata pada diagram batang? Di sini ditulis pada diagram batang yaitu berat badan anggota Sakabahari. Batasan antara diagram batang itu 30,5 sampai 38,5. Ini adalah batas atas. Dan ini tepi atas dan tepi bawah. Tepi bawahnya 30,5, tepi atasnya 38,5. Untuk diagram yang kedua itu tepi bawahnya 38,5, tepi atasnya 47,5 dan seterusnya. Untuk tepi bawah 30,5 sampai tepi atas 38,5 itu frekuensinya sebanyak 6 dan seterusnya. Bagaimana cara membuat tabelnya? Oke, cara membuat tabelnya kita ambil batas tepi bawah ini. Tepi bawah itu 30,5, kita kurangi dengan 0,5. Karena ada decimal satu angka, maka kita kurangi dengan 0,5. Berarti batas bawahnya adalah 30. Untuk atas-atasnya, kita ambil tepi atasnya, kita kurangi dengan 0,5. Berarti dapat 38, sehingga batas atasnya 38. 30 sampai 38 itu frekuensinya adalah 6. Kemudian kita hitung panjang kelas. Panjang kelas itu adalah 38,5, kita kurangi dengan tepi bawahnya 29,5. Maka diperolehlah nilainya 9. Kemudian untuk selanjutnya 38 menjadi sini untuk yang kolom baris kedua itu 39. Panjang kelasnya 9, berarti kita kurangi 18. Maka semua interval kita tambah dengan 8. 39 tambah 8, 47. Kemudian 48 tambah dengan 8 itu adalah 56. 48 sampai 56 itu nilainya 2. Kemudian 57 ditambah 8 itu dapatlah 65. 57 sampai dengan 65 itu nilainya adalah 7. Kemudian 66 sampai dengan 74. 66 tambah 8 74. 66 sampai dengan 74 itu jumlah frekuensinya sebanyak 5. 75 sampai dengan kita tambah 8 itu dapat 83, itu jumlah frekuensinya adalah 15. Kemudian 84 kita tambah dengan 8 dapatlah 92, itu frekuensinya adalah 2. Inilah tabel distribusi frekuensinya setelah diambil kesimpulan dari diagram batang. Kemudian kita lihat dari diagram batang tadi, kita cari dulu titik tengahnya. Titik tengahnya yaitu jumlah batas atas ditambah dengan batas bawah, kita bagi 2 dapat 34. 39 tambah 47 dapat 43. Ini sama dengan soal sebelumnya. Kemudian kita cari nilai tengah dikali dengan frekuensi, dapat 204 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya dapatlah 2575. Maka rata-ratanya adalah 64,4. Ini adalah model soal sebelumnya, cuman diganti dalam bentuk tabel batang atau diagram batang.
Diagram batang berikut ini adalah data tinggi badan. Pada diagram batang ini yang diketahui adalah titik tengahnya. Titik tengah 146 itu sebanyak 3 orang, titik tengahnya 155 sebanyak 4 orang, dan seterusnya. Bagaimana cara membuat tabelnya? Tinggi badannya yang titik tengahnya 146 itu banyak frekuensinya 3, 155 itu frekuensinya 4, 164 itu frekuensinya 5, 173 itu frekuensinya 4, 182 itu frekuensinya 3, dan 191 frekuensinya 1. Inilah tabel distribusi frekuensi yang diambil dari data diagram batang. Setelah itu, untuk mencari rata-ratanya, kita kalikan dulu frekuensi dikali dengan X, titik tengahnya. Titik tengahnya sudah dapat langsung, maka kita langsung kalikan saja. 146 kali 3, 155 kali 4, 164 kali 5, 173 kali 4, 182 kali 3, 191 kali 1. Kemudian kita ingin mencari jumlah perkalian frekuensi dikali X, maka jumlahnya adalah 3307. Kemudian kita mencari jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi itu sebanyak 20 orang. Maka rata-rata tinggi badan anak Saka Bahari dari 20 tadi yaitu 3307 dibagi dengan 20 dapatlah 165,35. Inilah rata-rata tinggi badan dari anggota Saka Bahari. Diketahui data berat badan dalam bentuk diagram lingkaran. Dari 100 orang anggota Saka Bahari, ini disajikan 108 itu berat badannya antara 40 sampai 49. 54 derajat itu berat badannya 50 sampai 59, 60 sampai 69 itu 18 derajat, dan seterusnya. Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensinya? Pertama kita ambil yang batasnya 40 sampai 49 warna biru, itu derajatnya 108. Cara mengubah derajat ke frekuensi yaitu 108 ini kita bagi dengan satu putaran dari lingkaran itu 360 derajat, kita kalikan dengan jumlah seluruh siswanya yaitu 100 orang, maka dapatlah 30 orang. Kemudian yang kedua, 50 sampai 59 itu 54 derajat, maka cara mencarinya 54 derajat dibagi dengan 360 derajat, kita kalikan dengan banyaknya orang itu 100, sehingga jumlah frekuensinya adalah 15. Kemudian 60 sampai 69 itu derajatnya 18 derajat. Maka cara mencarinya 18 derajat dibagi dengan 360 derajat kita kalikan dengan 100, dapatlah frekuensinya 5. Lanjut 70,79 itu derajat 90 derajat. Maka diperoleh 90 dibagi 360 derajat, kita kalikan dengan 100, dapatlah frekuensinya 25 orang. Kemudian 80 sampai 89 itu derajatnya 54. Cara mencarinya 54 dibagi 360, kita kalikan dengan banyaknya orang keseluruhan yaitu 100. Maka yang berat badannya 80 sampai 89 itu sebanyak 15 orang. Kemudian yang berat badan 90 sampai 99 kilo itu 36 derajat. Maka 36 derajat dibagi dengan 360 kita kalikan dengan 100, dapatlah 10. Maka berat badan yang antara 90 sampai 99 itu sebanyak 10 orang. Kita susun. Berat badan yang 40 sampai 49 tadi kita dapat 30 orang. Yang berat badan 50 sampai 59 orang itu jumlah orangnya 15. 60 sampai 69 itu sebanyak 5 orang. 70 sampai 79 itu sebanyak 25 orang.
80 sampai 89 itu sebanyak 15 orang. 90 sampai 99 itu sebanyak 10 orang. Karena ini tabelnya data berkelompok, maka kita harus mencari titik tengahnya. Titik tengahnya adalah 40 tambah 49 bagi 2, dapatlah 44,5. 50 tambah 59 bagi 2, 54,5. 60 tambah 69 bagi 2, 64,5. 70 tambah 79 bagi 2, 74,5. 80 tambah 89 bagi 2 itu adalah 84,5. 90 tambah 99 bagi 2 itu dapatlah 94,5. Setelah dapat nilai tengahnya, kita cari perkalian antara frekuensi dengan titik tengah. Maka 30 dikali 44,5 itu dapatlah 1335. 15 dikali dengan 54,5 dapatlah 817,5. Kemudian 5 dikali 64,5 dapatlah 322,5. 25 dikali 74,5 itu adalah 1862,5. 15 dikali 84,5 1267,5. 10 dikali dengan 94,5 dapatlah hasilnya 945. Kemudian perkalian frekuensi dengan nilai tengah ini kita jumlahkan. Dapatlah jumlahnya yaitu 6550. Kemudian jumlah frekuensinya kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 100. Maka rata-ratanya 6550 kita bagi dengan 100, dapatlah hasilnya 65,5. Maka rata-rata berat badan siswa Sakabahari itu berada di 65,5 kg. Demikianlah penjelasan tentang rata-rata atau min dalam pelajaran statistika. Demikianlah keterangan hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.